Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8 ini baru permulaan. Bukankah itu kendaraan yang dipakai Nona Alexandra saat datang ke perusahaan? Gumam Angga ketika melihat satu kendaraan yang berada tidak jauh dari mobilnya berhenti. Karena lampu lalu lintas berubah merah, dan saat lampu itu berubah kembali menjadi hijau. Angga cepat-cepat menginjak pedal gas untuk mengikuti pengendara motor tersebut dari belakang. Angga berkali-kali membunyikan klakson hanya agar pengendara motor itu berhenti. Dan benar saja, saat berada di jalanan yang cukup sepi, pengendara motor itu pun berhenti tanpa membuka helmnya. Pengendara tersebut dengan cukup kencang mengetuk kaca jendela mobil Angga. Dirinya tahu betul pasti si pengendara itu sudah tersulut emosinya. Karena merasa terganggu diklakson terus oleh pengendara lain, Angga buru-buru membuka seat belt-nya dan segera turun dari mobil sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Nona Alexandra, ucap Angga dengan raut wajah gembira. Astaga, Pak Angga, aku kira siapa? Ale pun membuka helmnya saat melihat siapa yang tadi terus saja membunyikan klakson dengan bising padanya. Untung saja pengendara mobil tersebut orang yang Ale kenal. Jika tidak sudah dipastikan Ale akan memberikan pelajaran pada pria tersebut. Tunggu, dari mana Pak Angga tahu bahwa saya Alexandra? Tanya Ale saat menyadari sesuatu yang ganjal. Oh God, cantik sekali. Angga terpesona melihat wajah Ale yang begitu cantik meski tanpa riasan. Sayang sekali sainganku Bos Durjana itu. Coba saja jika Tuan Leo tidak tertarik pada Nona Alexandra. Akan ku pastikan dia menjadi milikku. Halo, Pak Angga, kenapa jadi bengong sih? Ale melambaikan tangan tepat di depan wajah Angga. Maaf Nona Alexandra. Soal itu karena sebelumnya saya melihat Nona Alexandra datang ke perusahaan dengan motor ini. Bohong Angga. Sebelum Ale kembali melayangkan pertanyaan, yang pastinya akan sulit Angga jawab. Akhirnya pria itu memilih lebih dulu memberitahukan tujuannya pada Ale. Dia tidak mau berbasa-basi. Karena dia tahu sepertinya gadis di hadapannya ini juga tidak suka bertele-tele. Bagaimana, Nona? Ale menggeleng. Maaf Pak Angga, aku rasa aku tidak cocok bekerja di bawah tekanan seperti itu. Jadi silahkan cari pegawai lain. Tapi Nona, jika sampai Nona tidak kembali ke perusahaan, Tuan Leo akan memecat saya. Saya mohon Nona, saya tidak tahu harus bekerja di mana jika Tuan Leo memecat saya. Saya heran kenapa Pak Angga bisa bertahan bekerja dengan orang seperti Tuan Leo itu. Ale menggelengkan kepalanya. Saya mohon Non. Angga kembali memohon agar Ale luluh dan mau kembali ke perusahaan. Baiklah, baiklah.
Tapi ingat, saya tidak mau ada syarat apapun. Dan beritahu pada Tuan Leo. Saya hanya akan bekerja di perusahaan sampai produk baru itu launching. Setelahnya, saya akan langsung mengundurkan diri. Terima kasih Nona, terima kasih. Mendengar Ale bersedia kembali ke perusahaan, membuat Angga bisa bernafas lega. Meskipun itu hanya sampai produk baru perusahaan dipasarkan. Apa besok Nona Alexandra sudah bisa bekerja? Tanya Angga. Ale mengangguk lalu kembali memakai helmnya. Cukup panggil Ale saja. Ucap Ale lalu kembali berjalan ke arah di mana motornya terparkir. Angga kembali tersenyum menatap kepergian Ale. Akhirnya perjuanganku mencari Nona Alexandra tidak sia-sia. Tuan Leo pasti senang mendengar kabar ini. Petik 2. Astaga, jam berapa ini? Angga lupa tujuannya keluar dari kantor untuk pergi ke bandara. Karena akan melakukan perjalanan bisnis dengan tuannya, Angga pun kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Karena dia yakin jika tuannya itu lebih dulu tiba di bandara sebelum dia, maka dapat dipastikan Leo akan mendiamkannya selama perjalanan. Sebab Leo adalah seseorang yang mengutamakan waktu. Dia tidak suka keterlambatan dengan alasan apapun. Keesokan harinya, pagi ini untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun, Ale duduk bersama dengan Dedi dan ibu tirinya di meja makan. Ale sebenarnya enggan untuk satu meja bersama ibu maupun adik tirinya. Namun karena Ale berjanji pada dirinya akan membuat kedua wanita itu pergi, maka Ale pun mau tidak mau harus selalu berinteraksi dengan kedua wanita tersebut. Kamu mau kemana, nak? Tanya Dedi Zak saat melihat putri sulungnya. Sudah berpakaian rapi seperti orang yang hendak berangkat bekerja. Aku ada urusan. Jawab Ale singkat, sambil memasukkan potongan roti tawar tanpa selai ke dalam mulutnya. Urusan apa? Memang kamu punya kesibukan apa di luar? Sekarang giliran Nyonya Sophie yang bicara. Tentu saja wanita itu memandang remeh Ale, sebab dia belum tahu pencapaian apa yang sudah Ale dapatkan hingga saat ini. Yang pasti urusanku di luar, bukan untuk memamerkan bentuk tubuhku. Seperti model-model majalah dewasa di luar sana. Jawab Ale tanpa keraguan sedikit pun. Apa maksud kamu? Nyonya Sophie tahu pasti anak tirinya itu tengah menyindir Fanya. Meski putri kandungnya tidak bersamanya, tentu Nyonya Sophie akan tetap membela Fanya apapun yang terjadi. Ya, Fanya semalam memang sudah pergi untuk perjalanan keluar kota lagi. Fanya hanya akan berada di rumah utama selama 2 atau 3 hari dalam 1 minggu. Itu pun jika jadwalnya tidak terlalu padat, sebab jika jadwal pemotretannya sedang banyak, maka dapat dipastikan Fanya tidak akan pulang lebih dari 1 minggu. Tanyakan pada putri yang selalu kamu banggakan, Nyonya Sophie. Sudah berapa banyak pria yang dia layani? Nyonya Sophie tidak terima dengan ucapan Ale. Dia menggebrak meja cukup kencang.
Apa maksud ucapanmu? Hah? Jangan kamu pikir kamu kembali ke rumah ini. Dan kamu bisa seenaknya bicara seperti itu. Nyonya Sophie yang tersulut emosi langsung melayangkan protesnya atas ucapan gadis itu tadi. Dia bahkan tidak sadar jika di situ masih ada Tuan Zack. Sedang Alexandra, gadis itu dengan santainya, terus memakan roti tawarnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sophie, Tuan Zack memekik menyebut nama istrinya. Zack, dia sudah menghina putri kita. Kenapa kamu diam saja? Hah? Dad, urus istrimu ini. Sepertinya dia harus dibawa ke psikiater. Emosinya terlalu meledak-ledak. Ale pun bangun dari duduknya dan meninggalkan kedua orang tua itu dengan berjalan sambil tersenyum begitu lebar. Membelakangi Nyonya Sophie dan Tuan Zack. Kau mau kemana? Aku belum selesai bicara. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kurang ajar. Nyonya Sophie terus memaki Ale meskipun Ale sudah hilang dari pandangan matanya. Ini baru permulaan, ucap Ale dalam hatinya. Zack, kau mau kemana? Tanya Nyonya Sophie ketika Tuan Zack pun meninggalkannya. Pertanyaan bodoh, tentu saja aku akan pergi bekerja. Tanpa menoleh Tuan Zack pun pergi begitu saja. Ah, breng. Umpat Nyonya Sophie dengan penuh amarah. Awas kalian, aku akan membuat perhitungan, terutama padamu, Evelyn. Tuan Zack memasang wajah bingung saat tiba di luar rumah melihat putrinya sudah naik ke dalam taksi. Damar, panggil Tuan Zack pada asisten pribadinya. Yang sejak 10 menit lalu sudah tiba di rumah tuannya. Iya, Tuan. Kenapa kau biarkan Evelyn naik taksi? Maaf, Tuan, tadi saya sudah menawarkan untuk Nona Evelyn diantar supir. Tapi Nona Evelyn langsung menolaknya. Tuan, Damar sudah menduga. Tuannya itu pasti akan bertanya mengenai putri sulungnya. Beruntung tadi Damar berinisiatif menawarkan untuk mengantar Evelyn. Meskipun pria itu tahu Evelyn pasti menolaknya, tapi setidaknya Damar memiliki jawaban atas pertanyaan sang tuan. Tunggu, apa motor Evelyn bermasalah? Tanya Tuan Zack yang mengira Evelyn naik taksi. Karena kendaraan roda 2-nya bermasalah. Untuk yang satu ini Damar tidak tahu jawabannya. Dia pun diam saja daripada bicara sesuatu yang dia tidak tahu, dan malah menjadi masalah baginya. Panggil orang bengkel, periksa kendaraan itu hari ini juga. Dan aku tidak mau sampai melihat Evelyn naik taksi lagi seperti hari ini. Setelah mengatakan itu, Tuan Zack pun langsung naik ke mobil. Dan tentunya duduk di kursi penumpang bagian belakang. Tidak sampai 1 jam, Ale sudah tiba di kantor pusat, meski belum memiliki kartu akses untuk masuk. Sebab ini baru hari pertamanya bekerja. Namun karena Angga sudah memberitahu pada para bawahannya mengenai Ale yang mulai bekerja hari ini, maka Ale pun langsung diantar menuju ruangan kerjanya.
oleh salah seorang staf yang jabatannya sama seperti Pak Teguh, atasan Ale sebelumnya. "Terima kasih, Pak," ucap Ale pada staf pria itu. Pria itu pun tersenyum, "Sama-sama Nona Alexandra," ucapnya dengan ramah. "Panggil Ale saja, Pak." "Baiklah, Ale, hari ini kamu bisa langsung bekerja. Sedikit banyak saya sudah tahu kinerja kamu dari Pak Teguh. Jadi saya yakin kita bisa bekerja sama dengan baik di sini." Dan setelah perkenalan singkat itu, Ale pun mulai mengerjakan tugasnya seorang diri. Oh ayolah, Ale memang selalu melakukan pekerjaannya sendirian, bukan? Kenapa suasana di sini sangat membosankan? Gumam Ale merasa sepi. Karena suasana di kantor pusat sangat berbeda dengan suasana di kantor cabang. Walaupun belum ada satu hari Ale bekerja, namun rasanya semua pegawai begitu kaku. Dan terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sampai tidak ada suara orang yang mengobrol. Bahkan bersenda gurau walau hanya sebentar. Ale melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dek, netra Ale bertemu dengan sepasang mata seseorang yang saat ini tengah menatapnya dari kejauhan. Pantas saja suasananya mencekam. Ternyata ada raja hutan yang mengawasi mereka. Ale pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Berpura-pura tidak melihat seseorang itu. Namun semakin lama Ale malah semakin merasa terus diawasi. Perlahan gadis itu pun berjalan menuju spion kendaraan yang tengah dia periksa, lalu berpura-pura membenarkan posisi spion tersebut. Dan yang terjadi adalah Ale melihat dengan jelas dari pantulan benda itu seseorang yang Ale sebut dengan Raja Hutan. Tengah melihat ke arahnya dengan tatapan yang begitu intens. Astaga, kenapa si Raja Hutan itu terus melihat ke arahku? Ah, tidak bisa dibiarkan. Aku tidak mau bekerja dengan perasaan tidak tenang seperti ini. Di sudut yang lain, Angga menggelengkan kepalanya heran, bagaimana tidak? Baru saja mereka tiba kembali di tanah air. Tuannya itu langsung meminta melajukan mobil menuju perusahaan. Padahal biasanya jika mereka kembali dari perjalanan bisnis, Leo akan memberikan libur 1 hari untuk asistennya sekedar beristirahat. Dan saat ini kembali Angga dibuat tidak percaya. Sudah jauh-jauh datang dari bandara ke perusahaan. Tapi yang dituju tuannya ternyata bukan ruangan pribadinya yang ada di lantai 35. Namun pria itu malah menuju basement, alias lantai dasar di mana tempat montir-montir ahli mesin perusahaannya bekerja. Walaupun di lantai paling bawah, namun lantai tersebutlah tempat terluas di perusahaan otomotif tersebut. Bagaimana tidak, di lantai itu ada puluhan kendaraan lama, baru, bahkan yang belum dipasarkan terparkir sempurna di tempatnya masing-masing. Dan di sana pula lah awal dan akhir pemeriksaan seluruh kendaraan, sebelum siap untuk dipasarkan secara global. Angga melihat Leo terus menyunggingkan senyumnya, menatap seseorang yang tengah sibuk bekerja.
Namun di sisi lain para pegawainya yang lain terlihat gugup karena merasa diawasi oleh sang pemilik tunggal perusahaan tempat mereka bekerja. Tuan, Angga mencoba menyadarkan tuannya. Namun yang terjadi hanyalah keheningan, sebab sepertinya pria itu tidak mendengar sama sekali panggilan Angga. Tuan, kali ini Angga sengaja memanggil cukup kencang. Berani sekali kau berteriak padaku. Mendapat tatapan tajam dari tuannya, kembali nyali Angga ciut. Dia tahu dirinya tidak punya kuasa apapun. Bahkan hidupnya sangat bergantung pada atasannya tersebut. Maaf, Tuan, bukan seperti itu maksud saya. Tadi saya sudah memanggil dengan pelan tapi Tuan tidak mendengar. Petik 2. Sudahlah, suruh gadis itu datang ke ruanganku. Sekarang, gadis yang mana Tuan? Tanya Angga dengan wajah sok polos berpura-pura tidak tahu maksud Leo. Cek kau pasti tahu gadis mana yang aku maksud. Setelah mengatakan itu, Leo pun langsung berjalan menuju lift untuk segera ke ruangannya di lantai 35. Astaga, ternyata jauh lebih sulit menghadapinya saat dia sedang jatuh cinta. Mau tidak mau Angga pun berjalan menghampiri Ale, yang terlihat sangat sibuk seorang diri. Nona Alexandra, panggil Angga dengan suara kencang. Sebab di tempat Ale bekerja saat ini begitu bising dengan suara mesin kendaraan. Ale membuka penutup telinganya. Ada apa, Pak Angga? Anda diminta Tuan Leo datang ke ruangannya sekarang. Kebetulan sekali, aku memang ingin bicara dengan si Raja Hutan itu. Raja Hutan? Beo Angga yang dibalas dengan senyuman miring oleh Alexandra. Dan saat itu juga Ale langsung membuka sarung tangannya, lalu berjalan ke arah lift menuju ruangan CEO perusahaan tersebut. Bagaimana pekerjaan hari ini, Nona Alexandra? Apa ada kesulitan? Tanya Angga untuk mencairkan suasana yang kaku. Saat mereka berada di dalam lift yang sama, sejauh ini aku masih bisa menghandlenya, Pak Angga. Terima kasih sudah bertanya, sahut Ale dengan senyum manisnya. Tentu saja, Ale memang manis dan ramah pada siapapun. Tunggu, terkecuali pada ibu dan adik tirinya. Ale tidak akan pernah bersikap manis kepada mereka berdua. Oh God, kenapa dia begitu manis? Angga tersenyum kecil sambil terus melihat ke arah Ale. Dari pantulan diri mereka yang terlihat di dalam lift itu. Dalam hitungan detik saja, lift yang membawa Ale dan Angga sudah sampai di lantai 35. Silahkan Nona. Angga mempersilahkan Ale untuk keluar lebih dulu. Terima kasih, Pak Angga. Bisa tidak panggilnya Ale saja? Ale memang sedikit risih jika orang-orang memanggilnya dengan sebutan Nona, sejak dia keluar dari rumah utama. Ale menganggap dirinya sudah bukan lagi berasal dari keluarga konglomerat, jadi tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyematkan kata Nona di depan namanya.
Angga tersenyum. Oke, Ale, ucap Angga dengan penuh penekanan. Ale menyunggingkan senyumnya, lalu kembali melangkah menuju ruangan si Raja Hutan. Silahkan masuk saja Nona, Tuan Leo sudah menunggu. Ujar sekretaris Leo yang mejanya tepat berada di depan ruangan CEO muda tersebut. Ale pun membuka handle pintu, lalu masuk ke dalam ruangan itu seorang diri. Sebab tadi Ale sudah berpisah dengan Angga saat sudah keluar dari lift. Angga memilih untuk langsung ke ruangannya. Pria itu yakin, pasti tuannya saat ini hanya ingin bertemu dengan Alexandra. Permisi, Tuan. Mendengar suara pintu dibuka. Leo yang berpura-pura sibuk memeriksa tumpukan map di mejanya, langsung mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa yang datang. Dengan sekuat tenaga menahan senyum, Leo pun mempersilahkan Ale untuk duduk di sofa ruangannya. Tunggu sebentar, ucap Leo berpura-pura kembali sibuk memeriksa dokumen. Padahal dia hanya ingin terlihat keren di depan Ale, sambil terus menunduk dan membubuhkan tanda tangannya di kertas-kertas itu. Leo pun sesekali mencuri pandang pada Ale, sementara gadis itu mulai hilang kesabaran. Sudah hampir 10 menit Ale menunggu, tapi sepertinya tuannya itu masih sibuk dengan pekerjaannya. Tuan, apa masih lama? Tanya Ale saat merasa dia sudah terlalu lama menunggu di ruangan itu. Jika masih lama, saya akan datang lagi nanti. Sambung Ale lagi. Leo pun kembali mengangkat kepala untuk melihat lawan bicaranya. Untuk pertama kalinya. Dalam sejarah dirinya menjabat sebagai pemimpin perusahaan, baru kali ini ada pegawainya yang berani bicara seperti itu. Biasanya para pegawainya takut dan segan untuk menginterupsinya, dan lebih memilih untuk menunggu Leo sampai selesai dengan urusannya. Namun Ale berbeda, dia mengatakan hal yang tidak pernah Leo dengar dari siapapun. Termasuk asisten pribadinya, Angga. Ale pun bangun dari duduknya. Tuan bisa memanggil saya lagi jika pekerjaan Tuan sudah selesai. Permisi. Tunggu, baru 2 langkah Ale berjalan, Leo sudah menyuruhnya berhenti. Baiklah, saya sudah selesai. Leo meminta Ale untuk kembali duduk di sofa tadi. Dan pria itu pun menjatuhkan bokongnya di sofa tunggal seperti biasa. Saya tidak suka berbasa-basi. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu butuhkan sampai mobil itu siap untuk dipasarkan? Leo menyilangkan kakinya dengan santai, sambil menyandarkan punggungnya di sofa. 1 minggu, jawab Ale singkat. Leo menggeleng cepat, terlalu lama. Cek astaga, terlalu lama katanya, aku bahkan bekerja sendirian. Ale berpikir sejenak. Lalu berapa lama waktu yang Tuan mau untuk saya menyelesaikan pekerjaan itu? Tanya Ale menantang. Jujur saja,
dia jadi semakin kesal dengan sikap pria di hadapannya itu. 3 hari, gila, dia pikir aku jin yang bisa menyulap segalanya dalam sekejap mata. Oke, Ale pun menyanggupi permintaan si raja hutan itu. Dan mungkin dengan begini Ale pun jadi bisa segera resign dari perusahaan tersebut. Tapi saya minta seseorang untuk menjadi asisten pribadi saya. Petik 2. Baiklah, pilih saja siapapun yang kamu mau. Petik 2. Saya minta Iwan yang menjadi asisten saya. Leo mengerutkan keningnya. Entah kenapa mendengar Ale menyebutkan nama pria lain ada perasaan tidak suka. Iwan, siapa dia? Astaga, dengan pegawainya sendiri saja dia tidak hafal. Aku yakin 1000% dia tidak kenal seluruh staf yang ada di kantor pusat ini. Dia karyawan di kantor cabang. Kenapa tidak memilih karyawan yang ada di sini? Bukankah mereka semua sama saja? Ale menggeleng. Mereka tidak sama dengan Iwan. Pokoknya saya minta Iwan, jika Tuan tidak bisa menyanggupi. Maka saya juga tidak bisa secepat itu menyelesaikan pekerjaan saya seorang diri. Petik 2. Iwan, siapa sebenarnya dia? Apa ada sesuatu di antara mereka? Tanya Leo dalam hatinya. Mendengar Ale terus menyebut nama Iwan, pria itu menjadi overthinking. Penasaran? Sudah pasti. Tapi yang lebih dari itu, entah kenapa Leo ingin memecat karyawannya yang bernama Iwan tersebut. Padahal dirinya pun belum tahu seperti apa sosok Iwan itu. Baiklah, tidak masalah. Besok saya pastikan karyawan yang bernama Iwan itu sudah ada di sini. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Entah kenapa tatapan Leo semakin intens, menatap manik mata Ale yang berwarna kecoklatan itu. Tuan, apa Anda mendengarkan saya? Ya, saya dengar, katakan saja. Tanpa mengalihkan pandangan matanya, Leo terus menatap Ale. Kenapa dia menatapku dengan tatapan seperti itu terus? Jangan-jangan ada sesuatu di wajahku? Setelah pekerjaan saya selesai dan produk itu siap dipasarkan, saya akan langsung mengundurkan diri dari perusahaan ini. Petik 2. Dek. Leo mematung sesaat, mencoba mencerna ucapan Ale barusan. Mengundurkan diri? Tanya Leo memastikan. Ya, petik 2. Tidak bisa. Leo langsung bangun dari duduknya berjalan ke arah jendela besar, yang seluruhnya terbuat dari kaca. Oh, ayolah. Leo tidak akan mungkin mengizinkan Ale pergi begitu saja dari perusahaannya. Ada satu dan lain hal yang menjadi alasan kuat Leo tidak mau melepas gadis itu. Ale menatap punggung Leo yang membelakanginya, dengan atau tanpa izin Tuan. Saya akan tetap berhenti dari pekerjaan ini. Ale ikut bangun dari duduknya. Leo kembali melihat ke arah Ale, lalu menghampiri gadis itu yang sudah berdiri sempurna menghadap ke arahnya. Langkah Leo yang panjang langsung mengikis jarak di antara mereka.
Kenapa kamu selalu ingin mengundurkan diri dari perusahaanku ini? Tanya Leo dengan suara tertahan. Dan entah kenapa malah terdengar begitu lembut di telinga Ale. Dengan jarak yang sangat dekat untuk pertama kalinya, jantung mereka berdua sama-sama tengah berdetak. Seolah berlomba siapa yang detakannya paling cepat. Bahkan deru nafas keduanya pun saling bersahut-sahutan. Untuk beberapa saat waktu seakan berhenti di sekitar mereka. Bersambung.